Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menyampaikan gagasan untuk membentuk Presidensial Club yang beranggotakan para mantan presiden yang masih hidup dan presiden yang tengah berkuasa. Ada banyak manfaat bagi kelanjutan pemerintahan mendatang dan kehidupan berbangsa jika gagasan ini dapat diwujudkan. Namun, pembentukan Presidensial Club ini kemungkinan besar bakal membentur tembok baja nan tebal dan tinggi, terutama dari Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri. Sudah jadi rahasia umum jika hubungan antara Megawati dan Presiden RI ke-6 SBY tidak begitu baik, dan terbaru hubungan Megawati dan Presiden Jokowi yang dinilai makin sulit direkatkan kembali karena banyak yang membingkainya dengan sebutan pengkhianatan politik dari Jokowi sebagai kader partai kepada ketua umum partai yang membesarkan namanya dan keluarganya di kancah politik. Kemudian ada berita dari dunia kriminal yang semakin hari semakin sadis. Dalam rentang 2 pekan terjadi kasus pembunuhan terhadap 2 perempuan di Cikarang, Jawa Barat dan Kuta, Bali. Kedua jasad perempuan itu dimasukkan ke dalam koper lalu dibuang di semak-semak. Komnas Perempuan memasukkan kasus kekerasan terhadap perempuan hingga berujung kematian ke dalam femisida. Salah satu kriteria femisida adalah perlakuan terhadap jasad perempuan yang tidak wajar seperti dimutilasi, perlakuan yang merendahkan tubuh, menunjukkan penganiayaan yang berlebihan, dan dibuang di ruang publik. Informasi-informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restulandari. Inilah berita selengkapnya. Kita langsung saja ke informasi pertama, kawan. Inilah sebuah gagasan menarik disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia ingin menginisiasi terbentuknya Presidensial Club. Bila nanti benar terbentuk, klub tersebut akan menjadi klub paling elit seantero republik ini. Anggotanya adalah para mantan Presiden RI yang masih hidup dan presiden yang tengah menjalankan pemerintahan. Keberadaan Presidensial Club nantinya bisa jadi meniru klub serupa di Amerika Serikat. Saat ini, The President's Club mewadahi para mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden ke-39 Jimmy Carter, Presiden ke-42 Bill Clinton, Presiden ke-43 George W. Bush, dan Presiden ke-44 Barack Obama. Semestinya Presiden ke-45 Donald Trump juga termasuk anggota President's Club, namun Trump yang kalah dari Joe Biden dalam pemilihan presiden tahun 2000 lalu masih enggan bergabung. Sang mantan yang dikenal temperamental itu bertekad merebut kembali Gedung Putih dalam Pilpres November tahun ini. Para mantan presiden negeri Paman Sam dalam wadah The President's Club biasa menghadiri acara-acara besar kenegaraan seperti inaugurasi presiden terpilih dan pemakaman kolega sesama ex-kepala negara. Mereka tampil untuk bertukar pikiran atau sekedar berbincang ketika situasi genting yang membutuhkan teladan persatuan menyeruak. Para mantan kepala negara di The President's Club tidak berasal dari partai yang sama. Mereka boleh jadi musuh bebuyutan dalam politik. Secara pribadi, para mantan presiden itu bahkan tidak saling menyukai, akan tetapi kebersamaan para negarawan itu memberikan sinyal yang kuat. Demi kepentingan bangsa dan negara, segala perseteruan pribadi, politik maupun golongan bisa dan sudah semestinya dikesampingkan. Semangat yang sama melingkupi ide pembentukan Presidensial Club yang dicetuskan Prabowo. Sebagian menduga gagasan itu dimaksudkan Prabowo untuk menghilangkan potensi ganjalan politik dalam menjalankan roda pemerintahannya mendatang. Prabowo berkepentingan menjinakkan riak-riak politik sedini mungkin agar tidak mengganggu stabilitas politik di era kepemimpinannya. Jika dalam The President's Club ada Donald Trump, Presidensial Club versi Indonesia mungkin akan mendapatkan penolakan dari Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Sudah menjadi rahasia umum, Putri Presiden pertama RI itu sejak lama tidak akur dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Belakangan, perseteruan pun mencuat antara Megawati dan Presiden Joko Widodo. Puncaknya pada Pilpres 2024, Prabowo yang didukung Jokowi yang notabene kader PDIP menjadi rival pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung PDIP. Hasilnya, Prabowo memenangi perebutan kursi RI 1 dan bakal memimpin negeri ini mulai 10 Oktober mendatang. Apapun motivasi pembentukan Presidensial Club hingga tantangan yang menggandang, gagasan itu sangat bagus. Sekadar tampil bersama dengan akrab di hadapan publik saja sudah memberikan sinyal positif yang kuat. Apalagi bila para mantan bertukar pikiran membahas masalah bangsa dan pemecahannya.
Tiap-tiap presiden dalam menjalankan kepemimpinan ditempa oleh berbagai persoalan bangsa yang pelik. Mereka punya pengalaman yang unik dan sangat berharga. Di kepemimpinan Megawati, era reformasi lahir dan rakyat mulai memilih langsung presiden dan wakil presiden. SBY membuat pertumbuhan ekonomi melesat hingga mencapai 6,5%. Kendati ketimpangan kesejahteraan masih tinggi. Jokowi yang akan mengakhiri jabatannya dan digantikan Prabowo mewariskan capaian infrastruktur yang luar biasa. Kita cuma bisa berharap para mantan presiden senantiasa memberikan teladan dengan melunakkan ego, berjalan beriringan untuk kepentingan rakyat dan negara. Jangan pernah lelah memperjuangkan persatuan bangsa meski tantangannya terbilang terjal. Gimana kawan inilah? Setuju? Setuju tidak setuju? Tulis komentar kalian di bawah ya. Berita kedua, ada yang kurang klop nih dengan hubungan elit di negeri ini. Hubungan para presiden, mantan presiden ibarat minyak dengan air, sulit menyatu. Para mantan presiden seperti saling mengambil jarak. Karena itu, gagasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Presidential Club yang beranggotakan para mantan presiden dan presiden yang sedang memerintah patut diapresiasi. Ada banyak manfaat bagi kelanjutan pemerintahan mendatang dan kehidupan berbangsa jika gagasan ini dapat diwujudkan. Publik berharap sebagai orang yang pernah memimpin negeri ini, para mantan presiden bisa memberikan sumbangsih pemikiran mereka melalui ajang itu untuk mengatasi persoalan bangsa. Namun, pembentukan Presidential Club kemungkinan besar bakal membentur tembok bajanan tebal dan tinggi. Tembok itu adalah hubungan Jokowi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, juga hubungan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarno Putri. Hubungan Jokowi dengan Megawati bahkan dinilai makin sulit direkatkan kembali karena banyak yang membingkainya dengan sebutan pengkhianatan politik dari Jokowi sebagai kader partai kepada ketua umum partai yang membesarkan namanya dan keluarganya di kancah politik. Adapun hubungan SBY dan Megawati belum sepenuhnya pulih meski keretakan sudah dilalui selama 20 tahun alias 2 dekade. Berbagai upaya mendamaikannya berakhir nihil karena ada sikap pribadi yang tidak kunjung bisa dilumerkan. Karena itu, apabila Prabowo hendak merealisasikan gagasan Presidential Club, ia lebih dulu harus dapat merobohkan tembok baja yang tebal dan tinggi tersebut. Prabowo harus punya kemampuan memulihkan kembali hubungan Megawati Soekarno Putri dan SBY yang membeku dan terputus sejak SBY menggantikan Megawati dari kursi presiden pada 2004. Tugas berikutnya yang harus dituntaskan Prabowo agar Presidential Club dapat terbentuk adalah merekatkan kembali silaturahmi Megawati dan Presiden Jokowi. Sudah menjadi rahasia umum jika hubungan keduanya memanas sejak Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP mendukung pasangan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan anaknya Gibran dalam pemilihan presiden lalu. Renggangnya hubungan keduanya terlihat jelas pada momen Hari Raya Idul Fitri bulan lalu. Jokowi dan Megawati tidak bersilaturahmi hingga saat ini. Jokowi tidak menemui Mega, padahal pada Lebaran di tahun-tahun sebelumnya dia selalu bertemu dengan ketua umum partainya itu. Sebaliknya, Jokowi justru menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengundang semua masyarakat ke istana. Di hari kedua, dia menjamu Presiden terpilih Prabowo Subianto di istana sebelum kemudian terbang ke Medan untuk menemui anak, menantu, dan cucunya. Di sisi lain, pihak di sekeliling Megawati dianggap menghalang-halangi Jokowi bertemu Megawati dengan alasan mengada-ngada menurut pihak istana. Seperti dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Jokowi harus menemui pimpinan ranting PDIP terlebih dahulu sebelum bisa menemui Mega. Dengan posisinya yang memiliki hubungan baik ke semua mantan presiden, Prabowo diharapkan bisa mencairkan hubungan para mantan presiden tersebut supaya mereka semua bisa hadir di Presidential Club. Upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto mencairkan kebukuan para mantan presiden tersebut bisa menjadi ujian pertama baginya untuk merangkul semua elemen bangsa. Namun, jangan lupakan pula bahwa ada tugas yang lebih penting, yakni menahkodai bangsa ini melewati gelombang berbagai persoalan. Jika memang ide Presidential Club kian hari kian terjal, publik juga Prabowo boleh mengabaikan semua itu. Toh, apa pentingnya meyakinkan semuanya bertepuk dua tangan jika faktanya selalu bertepuk sebelah tangan?
Ya, pokoknya kawan inilah apapun niatnya kita optimis saja ya. Bagus sih mempersatukan, tapi akan lebih hebat dan terpuji jika presiden terpilih tidak bisa diatur atau diintimidasi. Dan untuk melanjutkan pembangunan melalui program-program memang sudah saatnya nih para elite politik bersatu demi kemajuan bangsa dan negara. Kita beralih ke pembahasan lain, kawan inilah kekerasan terhadap perempuan hingga berujung kematian belakangan ini semakin memprihatinkan. Dari satu kasus ke kasus lain muncul berdekatan. Kekerasan yang di luar logika, di luar akal sehat, di luar nurul, dilakukan sesama anak bangsa yang selama ini dikenal lemah lembut. Dalam rentang 2 pekan terjadi kasus pembunuhan terhadap 2 perempuan di Cikarang, Jawa Barat dan Kuta, Bali. Kedua jasad perempuan itu dimasukkan ke dalam koper lalu dibuang di semak-semak. Pada hari yang sama, penemuan kasus mayat perempuan yang dimasukkan ke dalam koper di Kuta, terjadi pula kasus pembunuhan keji suami terhadap istrinya di Ciamis, Jawa Barat. Jasad sang istri kemudian dimutilasi oleh suaminya. Komnas Perempuan memasukkan kasus kekerasan terhadap perempuan hingga berujung kematian ke dalam femisida. Salah satu kriteria femisida adalah perlakuan terhadap jasad perempuan yang tidak wajar seperti dimutilasi, perlakuan yang merendahkan tubuh, menunjukkan penganiayaan yang berlebihan dan dibuang di ruang publik. Berdasarkan sidang umum Dewan HAM PBB, femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya. Karena itu, femisida muatannya berbeda dari pembunuhan biasa karena mengandung aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi, atau opresi. Data Komnas Perempuan menunjukkan kasus femisida mengalami peningkatan. Data Komnas Perempuan periode November 2022 hingga Oktober 2023 menunjukkan ditemukan 159 kasus pembunuhan terhadap perempuan terindikasi femisida. Pada 2023, kasus femisida intim atau pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan menempati posisi teratas dalam kasus pembunuhan terhadap perempuan. Kasus femisida dan pembunuhan sadis lainnya harus diakhiri dengan penegakan hukum yang menimbulkan efek jera bagi pelakunya demi keadilan untuk korban dan keluarganya. Selain itu, yang lebih penting lagi, pencegahan secara kultural agar femisida dan tindakan keji penghilangan nyawa manusia tak terjadi lagi. Seperti pentingnya pemahaman di masyarakat tentang perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, saling menghargai, toleransi, dan menyemai kasih sayang antar sesama manusia. Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Salah satu indikator bangsa yang berbudaya adalah menjaga keadaban, baik keadaban dalam lingkungan keluarga ataupun keadaban dalam lingkungan sosial. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memuliakan perempuan adalah dua hal yang seharusnya menjadi bagian dari keadaban bangsa ini. Negara pun memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan mental warga negaranya, khususnya generasi muda dengan menciptakan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Meningkatnya kasus femisida adalah alarm bahwa kondisi mental masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Dan tentu saja ya, saya nih sebagai perempuan sangat menyayangkan masih banyaknya kasus femisida dan tindakan pembunuhan lainnya. Karena sudah seharusnya perempuan itu dijaga dan dimuliakan. Dan semoga kita juga semua bisa menjaga mental dan akal sehat kita ya kawan inilah untuk tidak berbuat kejahatan di luar nurul kepada siapapun apapun masalahnya. Baik demikian inilah berita kali ini, jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains, dan teknologi hingga informasi hiburan serta gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.